96 FM Mercury, sahabat, dan sudah pukul 1 di hari Senin. Jadi waktunya perjalanan rumah manajemen, sahabat, hadir kembali menemani Anda karena rumah manajemen ini hadir 2 minggu sekali, sahabat, dari pukul 1 hingga 2 siang. Hasil kerjasama dengan AMA Indonesia Surabaya. Dan di episode kali ini talk show rumah manajemen bersama dengan AMA Indonesia Surabaya ini kita membahas berkaitan dengan leader with character, sharing and inspiring. Anda bisa stay tune, sahabat, ya, di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id atau melalui aplikasi On Airs, ya, itu bisa Anda lakukan. Dan Anda juga bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber di line telepon di 562-0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 081730096. Saya tentunya tidak sendiri karena saya juga harus banyak belajar berkaitan dengan manajemen. Ini sudah hadir Ibu Catur Emita Jani, owner PT Anugrah Efrata Jaya Abadi dan juga pengurus AMA Surabaya. Dan ada juga Pak Yance Wongso, CEO serta founder PT Biru Semesta Abadi Pembina AMA Surabaya. Saya langsung menyapa narasumber saya. Apa kabar Bapak dan Ibu? Halo. Baik sekali, halo Sobat. Bersyukur sehat semua ya Pak Yance, untuk Sobat Mercury juga. Terima kasih sudah hadir untuk sharing dan edukasi, ya, berkaitan dengan tema kita, leader with character, sharing and inspiring di rumah manajemen. Bu Catur, ini pertemuan kita yang keberapa kali ya, Bu, ya? Sampai lupa. Iya, ini harus banyak belajar, sahabat, karena ini tidak hanya untuk teman-teman yang punya usaha saja, tapi kita belajar berkaitan dengan leader with character. Karena kalau bicara tentang karakter itu kan yang harus bagaimana dimiliki oleh seorang leader supaya bisa membawa yang di bawah ini bisa naik bersama, supaya perusahaan bisa maju bersama-sama. Silakan Ibu Catur. Makasih Mbak Yanti yang sudah diprologin ya untuk acara AMA kerjasama dengan Radio Mercury. Ya, silakan stay tune terus di 96 FM. Nah, kita akan berdiskusi dengan Pak Yance juga. Tadi Mbak Yanti sudah memberikan gitu kan, karakter seperti apa yang dimiliki oleh seorang leader. Yeah. Nah, saya sebelum acara ini kita diskusi kecil dengan Mbak Yanti dengan Pak Yance ya. Sebenarnya seperti apa sih leadership itu gitu kan? Ada yang bilang leadership itu memang dilahirkan. Ada yang bilang bahwa leadership itu ya itu bisa dipelajarin. Nah, itu salah satu yang membentuk karakter. Yeah. Jadi kalau dia memang born to be leader gitu, jadi dia bisa menjadi seorang leader kalau dia mempelajarinya dengan bagus, dia pasti akan karakternya double nih, internal eksternalnya banyak. Tapi kalau misalnya dia memang tidak memiliki bakat, tapi dia mau belajar, itu pun juga bisa. Nah, banyak orang yang mengistilahkan, itulah manajer, misalnya kayak gitu. Different manager with leader. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tapi anyway semua adalah ujung-ujungnya bagaimana berkaryanya, gitu ya Pak Yance ya. Kira-kira kita sependapat nih ya Pak Yance. Iya. Sekarang kan tidak bisa sendirian ya, harus bisa bersama. Jadi bisa dalam satu kelompok itu pasti ada yang memimpin, tapi juga mengelola keseluruhan dan kerjasama kolaborasi itu ya merupakan satu bentuk yang sekarang ini pasti terjadi dalam organisasi ya. Nah, tadi sudah dijawab ya sama Pak Yance. Pak Yance, kalau kita sudah berdiskusi untuk kita sekarang ini, mungkinkah gitu ya bagaimana Pak Yance memperkenalkan diri dulu dari Biru ya. Ternyata Biru ini cukup lama teman-teman, 21 tahun. Itu bukan waktu yang pendek untuk sebuah bisnis ya. Nah, saya masih kalah nih. Saya masih 18 tahun. Pak Yance 21 tahun. 18 tahun aja jatuh bangunnya luar biasa Pak. Apalagi ini yang 21 tahun ya. Betul. Dan eksis sampai sekarang. Monggo Pak, bisa diceritakan sedikit masalah perusahaan dari Bapak ya untuk Biru Semesta Abadi, dan bagaimana ngawalinya. Pasti Pak Yance ini seorang leader kan, bagaimana beliau juga seorang pionir di sini untuk air isi ulang. Kalau teman-teman mengetahui di jalan-jalan ya, ada yang ada biru gitu. Bagus gitu ya, kesannya itu kok vintage banget gitu ya. Nah, itu punya beliau nih yang di sebelah saya nih. Kalau dekat-dekat sini tuh ada daerah Diponegoro.
ya Pak ya, di flyover itu. Iya. Itu. Kita memang sudah tersebar di berbagai kota. Kita ada 46 kota. Wah. Iya. Sudah ada berapa nih Pak karas nasionalnya? Iya, 700 lebih lah. 700 lebih outlet ya. Memang tujuan kita adalah melayani sebanyak-banyaknya masyarakat ya yang membutuhkan air minum yang kualitasnya bagus tapi juga harganya terjangkau gitu ya. Karena memang konsep yang kita temukan tahun 2022 mulai ya, itu sebetulnya bukan kita yang memulai, tapi kita menemukan bahwa air minum isi ulang ini bisa mempunyai standar quality yang bisa setara dengan pabrikan. Tahun berapa ya itu Pak kira-kira? 2021 saya ketemu 2021. modelingnya, kemudian 2022 kita baru mulai buka satu outlet pertama. Oke. Ya. Jadi sebetulnya itu konsep yang waktu saya dulu studi di Amerika, ya ada isi ulang itu di Amerika kan gitu loh. Jadi itu yang membangkitkan pikiran saya, kenapa kok isi ulang di Indonesia tidak bagus seperti kualitasnya seperti di Amerika yang FDA approved. Betul. Nah, itu yang saya lalu percaya bahwa isi ulang ini bisa kualitasnya bagus nih setara pabrikan. Kenapa kok murah? Ya saya lalu pikirkan murahnya ya karena dia tidak pakai kemasan. Galon itu kan murah, mahal ya ongkosnya ya, plastik dan sebagainya, transportasinya, distribusinya juga mahal, ya kan. Kalau misalkan itu tanpa distribusi dan tanpa kemasan, harusnya kalau curah airnya saja Indonesia berlimpah air. Betul, kita punya banyak gunung, sumber mata air lebih banyak gitu ya. Betul. Dan disitulah lalu kita katakan, oh ternyata bisa dapetin. Waktu itu persaingannya seperti apa Pak ya kondisinya? Bapak sudah memiliki visioner langsung gitu bahwa ini air minum harus berstandar internasional dan air minum ini sudah harus memiliki persyaratan yang lebih daripada yang di atasnya PDAM lah. Kan waktu itu kan masyarakat masih menganggap PDAM itu air minum dan air mandi Pak. Iya, betul. Nah, sekarang sudah ditinggalkan nih. Ya kan. Kira-kira waktu itu seperti apa Pak kondisinya dengan visi Bapak seperti ini? Saya hanya melihatnya kalau saya lihat kebutuhan masyarakat ya tentang pasti harga ya kan, karena air minum kan kebutuhan hakikat ya, jadi sudah sehari-hari gitu. Kemudian yang kalau quality orang pasti pengen sehat dong, nggak pengen sakit gitu. Cuma karena terpaksa mereka mungkin harus membeli kualitas yang lebih rendah. Tapi kalau mereka nggak terpaksa, mereka pengen kualitas yang terbaiknya. Dan apakah memungkinkan yang bahwa quality dan harga ini bisa menjadi satu? Yang satu keuntungan daripada industri air minum ini kan mass product. Mass product juga dari sisi quantity-nya itu kan luar biasa. Kalau kita satu hari butuh minum 2 liter 2 gitu ya. 2 liter lebih, betul. Untuk satu orang ya Pak. Itu untuk minum konsumsi ya. Tapi untuk kebutuhan rumah tangga kita untuk dapur, masak nasi, bikin sop, minuman dan segala macam. Itu kan juga butuhkan mungkin yang sama juga sekitar 1 liter 2 liter per orang gitu. Jadi memang pasarnya besar sekali Bu. Itu yang buat saya memikirkan pasarnya besar ya, pasarnya besar. Tapi yang dibalik itu kalau saya bisa memberikan quality yang baik dengan harga yang tetap terjangkau, tentu saja kan akan membawakan satu solusi yang betul-betul real solution untuk masyarakat, dan itu yang membesarkan hati saya untuk mengejar itu. Jadi Bapak sudah mendapatkan mata airnya dulu ya Pak ya di Jawa Timur. Apakah Biru memiliki mata air tersendiri yang diklaim punya Biru? Enggak. Justru kita tidak bermain di mata airnya. Jadi yang kita berpikirnya itu adalah satu mata air memang banyak, tapi kan seperti kita ngacu pada industri AMDK, kan mereka juga mata air ada di mana-mana, terutama di negara tropis dan bergunung-gunung seperti di Indonesia ini kan mata airnya banyak sekali. Yang utama buat kita adalah satu konsep bisnis yang bisa melayani bagaimana harganya bisa murah, lalu meningkatkan kualitasnya. Lalu memang kita pelajari dari sisi industri bagaimana sih prosesnya supaya kualitinya bagus. Lah itu kita yang ikutin. Tapi kalau dari sisi isi ulang, semua orang tahu isi ulang itu murah. Lah itu yang saya cuma yang tambahkan di situ, saya pelajari di situ adalah ternyata isi ulang itu murahnya karena dia tidak pakai kemasan yang mahal dan dia tidak pakai distribusi dan jaringan keagenan yang membutuhkan profit dan tempat dan karyawan dan segala macam yang mahal. Oleh karena itu kita katakan kalau memang dari pabrikan itu dia punya pabrik tersentral dengan kapasitas besar, kemudian dibagikan distribusi ke pasar marketnya dia memang luas jangkauannya, kita balik jadi desentralisasi pabrik
Oke. Pabriknya jadi kecil-kecil. Betul, mendekatkan ke masyarakat mendekatkan gitu. pada masyarakat nggak perlu transportasi juga terlalu jauh. Kita juga nggak perlu menyediakan distribusinya. Nggak perlu gudang juga ya, Pak. Nggak membutuhkan gudang. Franchise tadi ya, Pak ya. Lalu mereka datang membawa kemasannya sendiri. Kita isi, kita bersihkan, kita sesuai dengan standar pabrik. Nah, itu yang kita lakukan sebenarnya. Dengan sistem franchise tadi ya. Dan teknologi yang kita pakai kan teknologi ozonisasi. Yang teknologi pabrikan. Itu. Oke. Next ke depan apa Bapak nggak kepingin untuk membuat merek sendiri? Karena kan sudah teknologinya sudah ada, jaluran pemasarannya juga sudah ada, ya kan? Teman-teman istilahnya kayak ya mohon maaf nih salah satunya misalnya nih saya sebut merek misalnya Indomaret. Akhirnya Indomaret punya sendiri brand sendiri. Nah, apakah nanti next ke depannya ya kan dari visi Bapak akan memiliki produk biru sendiri gitu ya. Jadi kalau sekarang nih biru nih produknya galon-galon gitu. Next ke depannya galonnya diperkecil supaya bisa ditenteng-tenteng, tapi bukan yang skala seperti yang botol siap minum-minum gitu, Pak. Apakah ada sekedar mengulik-ngulik air minum dalam kemasan? Mengulik-ngulik gitu kan. Itu marketnya gede soalnya, Pak. Tapi buat kita jalankan misi kita, bisnis kita sebetulnya gini. Kalau dikatakan konsep AMDK dengan konsepnya isi ulang tipe air minum, itu mana yang lebih modern, Bu? Mungkin isi ulang mulai tahun 70-an lah ya. Tahun 73 dengan Aqua. Kalau biru sebetulnya baru mulai dari isi ulang tahun 98, Bu. 98. Dengan ada yang pertama kali di Surabaya untuk konsep isi ulang pada waktu Krismon. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi biru ini adalah pionir. Untuk isi ulang gitu ya. Quality isi ulang. Untuk yang quality isi ulang ya. Itu tahun 2002 kita mulai. Tapi yang memulai isi ulang ini bukan kita. Bukan kita. Tapi yang mengemasnya, kualitinya lebih pertama kali biru. Berarti Krismon 98 ya Pak ya, tahun 2002. Nah itu saya masih ingat 2001 itu bom Bali itu Pak. Karena saya waktu itu masih di Denpasar. Jadi bener-bener krisis waktu itu Krismonnya kerasa banget itu. Justru karena murah dan kualitas maka Krismon itu menjadi justru munculnya industri baru ini. Tadinya kan tidak dilihat orang, tapi waktu Krismon orang membutuhkan harga yang lebih murah, tapi mereka tidak mau menurunkan standar quality hidupnya. Gitu. Jadi muncullah usaha isi ulang ini. Tahun 2002 kita mulai dengan high quality atau premium dari air minum isi ulang. Kemudian oleh pemerintah disebutkan sebagai depo air minum. Itu tahun 2004 itu mulai. 2004 ya. Kira-kira ada undang-undang apa aja Pak ya yang regulasi dari pemerintah yang membatasi ataukah yang mengatur dari kebijakan AMDK ini Pak? Yang menurut Bapak apakah itu memberikan peluang untuk bisnis kedepannya? Bagaimana cara menyiasatinya? Karena hal-hal seperti ini pasti pemerintah memiliki banyak aturan supaya tidak merusak air tanah dan segala macamnya. Nah, menurut Pak Yance kira-kira seperti apa Pak? Sebetulnya memang usaha ini kan usaha UMKM ya. UMKM itu didefinisikan pemerintah tahun 2004 dengan peraturan keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan pada waktu itu ya, yang mengatur jalannya usaha ini bagaimana sehingga baik ya. Utamanya bagi kita juga menyadari bahwa industri ini membutuhkan yang namanya air minum kan diatur oleh Undang-Undang 45 ya sebagai kebutuhan hak hidup orang banyak. Jadi sebanyak dari situlah kita juga katakan bahwa sumber itu ada bagian yang mengerjakan sendiri, mungkin distribusi air bakunya juga ada yang mengerjakan sendiri. Kita fokus di gerai-gerai, di outlet-outletnya. Kalau masuk dalam ranahnya UKM berarti masih enak tuh Pak ya, masih fleksibel karena pemerintah nggak kenceng-kenceng banget nih karena dianggapnya kan UKM gitu ya. Nah sekarang apa masih tetap dianggap seperti itu Pak? Iya. Soalnya itu peraturan yang memungkinkan kita untuk mengerjakan depo air minum adalah peraturan yang perantaran dari pemerintah. Jadi teman-teman ini suatu hal yang menarik ya. Kalau mau membeli franchise-nya Pak Yance nih monggo sih langsung telepon aja di Mercury. Boleh. Kita kerjakan bareng-bareng. Bareng karena masih ranahnya UMKM. Jadi masih regulasinya masih fleksibel. Paling enggak memudahkan memudahkan buat masyarakat karena kalau sudah masuk ke ranahnya memang industri nah berat lagi nanti. Nah, aturannya berbeda, regulasi berbeda gitu ya. Memang diaturnya di dalam Departemen Perindustrian.
perindustrian. Perindustrian. Cuma skalanya UMKM. Ya. Skalanya. Yang penting skalanya itu, Pak. Pergerai-pergerainya itu ya. Iya, karena mengatur. Karena itu kita kerjakan dengan pola franchise sehingga outlet-outlet itu dimiliki oleh banyak orang dan membuka diri untuk kerjasama. Ya. Karena itu tadi lebih mendekatkan diri ke masyarakat yang membutuhkan, jadi nggak jauh-jauh gitu ya Pak ya gitu. Karena kebutuhan air ini kan utama ya, satu orang aja tadi 2 liter satu orang. Kalau satu rumah ada 5 orang gitu kan, itu sudah, makanya peluangnya ini gede banget gitu ya. Dengan minuman yang lebih berkualitas lagi tapi isi ulang gitu ya sahabat. Ini bisa jadi pilihan untuk yang pengen, saya ini ada nih cuman bingung mau bikin, boleh ngubungi Pak Yance. Ini kalau bicara tadi tentang leadership, saya menarik tadi dikatakan apakah tidak terpikir untuk bikin yang minuman istilahnya dengan kemasan-kemasan yang lebih kecil lagi. Itu kan bicara tentang inovasi. Apakah inovasi dan juga visi dari perusahaan itu harus sejajar sih Pak, sebagai leader itu seperti apa? Kalau bicara tentang hal tersebut. Memang kita semua berangkat kalau memulai usaha itu pasti dengan satu cita-cita ya, satu pandangan ke depan, saya pengennya apa begitu ya. Yang kalau secara bisnis kadang sebagai visi gitu. Betul. Ya itu kita mesti mulai itu yang daya dorongnya gitu loh. Tapi, goalnya gitu ya Pak ya. Tapi kemudian kembali lagi kalau kita mimpi aja tanpa dilakukan kerjaan planning atau kerjaan strategik yang lain, itu namanya kan mimpi di siang bolong. Iya. Jadi kita perlu analisa. Kalau donat bolong, Pak. Siang nggak bolong, Pak. Banyak orang yang lupa ya, setelah mimpi lalu tak kerja. Gitu. Oh, mimpi doang gitu ya Pak. Ya. Karena tidur lagi. Lah kerjanya itu yang banyak membutuhkan tenaga ya, dan banyak menggunakan inovasinya. Energinya untuk kita menganalisa. Bagaimana caranya supaya bisa harganya murah, bagaimana caranya supaya kualitasnya bagus, ya, bagaimana setara dengan pabrikan begitu. Jadi itu yang pekerjaan-pekerjaan utamanya, dan itu lama biasanya awalnya sampai kemudian dicapai satu prototype begitu ya. Prototype itu pun masih perlu dites market kan, dengan satu gerai dulu. Ini kita tahun 2002 gitu Bu, menjalankan tes market satu gerai dulu. Saya ingat waktu itu banyak yang datang ke kita, waduh ini gerai seperti ini kapan balik modalnya gitu. Iya kan? Gerainya cakep. Iya betul. Karena kita memang menginvestasikan outlet itu dengan permesinannya memang untuk standarnya yang baik gitu kan gitu. Jadi pasti juga ada cost yang disitunya. Cuma saya percaya memang ini melayani masyarakat dan volumenya besar. Nah disitulah akhirnya memang Biru dapat membuktikan ya, dengan gerai pertama kemudian bertumbuh menjadi gerai kedua. Franchise pilot project kita tahun 2003. Setahun setelah kita berdiri ada pilot project franchise kita oleh adik saya di Jakarta, dan saya sebagai pembelajaran untuk kalau jadi franchisee gimana. Pilot project ya Pak ya. Oh ya pilot project. Jadi dari situ lalu kita mulai jalan, itu masih dalam tahapan analisa, masih belum bisa kita katakan bahwa kita successful, belum. Ya sampai tahun 2006 barulah kita ini bisa gitu ya, karena adik saya dengan pilot projectnya sudah berkembang menjadi 3 gerai. Kita di Surabaya dengan 1 gerai tahun 2002 menjadi 4 gerai. Jadi saya katakan kita senang dengan bisnis ini, adik saya juga senang, pelanggannya juga senang. Ya, dan kita mempunyai opportunity untuk mengembangkan dalam skala yang lebih luas. Lalu kita masuk ke pola franchise. Nah itu keputusan yang kita ambil pada tepat tahun sekali. 2006 itu. Ya, tepat sekali. Pak, kenapa namanya Biru, Pak? Apa Bapak pengagum warna biru gitu ya? Iyalah, itu satu hal yang saya suka memang warnanya. Tapi kalau waktu kita mikirin tentang merek kan kita pasti mikirin dengan asosiasi ya. Asosiasi air itu dengan apa sih? Salah satu dengan biru. Tapi kemudian kita mesti cek kan, sudah dipakai lain. Betul. Hak ciptanya gitu Pak ya. Karena pada waktu kalau Ibu tadi ngomong tentang merek, ya biru begitu kita dapatkan ya kita mesti daftarkan dulu. Haki gitu. Sekali kalau UMKM kan lupa ya. Dapatin merek, udahlah tak coba dulu. Tapi setelah terkenal, oh ternyata sudah punya orang. Itu jangan lupa. Kita daftarkan tidak mahal kan daftarannya. Oke, sambil nunggu yang menanya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat, dan sekali lagi Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Pak Yance Wongso, CEO dan juga founder PT Biru Semesta Abadi, pembina dari AMA Surabaya, dan juga Ibu Catur Erni Tajani, owner PT Anugerah Efrata Jaya Abadi, pengurus AMA Surabaya, di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096 dengan tema kita adalah Leaders with Character. Jadi stay tune di 96 FM Mercury sahabat ya.
Nama Pak Mercury, sahabat, dan perbincangan off air seru loh. Tapi perbincangan off air itu akan saya bawa on air karena saya mewakili teman-teman yang memang harus banyak belajar dari dua orang yang luar biasa ini, sahabat ya. Pengalaman itu, kita belajar dari pengalaman itu yang mahal. Jadi kita istilahnya kesempatan ini jangan disia-siakan ya, sahabat. Saya mengajak Anda untuk bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber berkaitan dengan tema Leader with Karakter di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan AMA Indonesia Surabaya. Ada Pak Yance Wongso, CEO dan juga founder PT Biru Semesta Abadi, dan Ibu Catur Ernita Chani, owner PT Anugrah Efrata Jaya Abadi. Berkaitan dengan leaders with karakter, apa saja sih atau langkah-langkah untuk jadi leader yang baik? Tadi kan dikatakan bahwa leader ini ada dua hal, bisa dilahirkan, memang terlahir untuk bisa jadi leader, atau bisa dipelajari. Nah, kita kan tidak semua orang terlahir jadi leader ya Pak. Jadi kita mempelajari, seperti apa Bu Catur? Iya, sama lah ya. Kita kalau semuanya juga akan belajar pasti to be better terus ya. Nah, ini yang menarik nih Pak Yance. Ya, bagaimana mengarrange gitu kan ya suatu model ya. Kalau kita ini sudah punya visi gitu. Terus beberapa hal yang harus kita lalui untuk mewujudkan visi tadi. Tentu orang ingin mewujudkan visinya itu ya jangan lama-lama dong gitu kan. Terus anak zaman sekarang maunya instan, hari usaha besoknya untung. Betul. Nah, kalau bisa besoknya sudah di IPO kan. Nah, itu mimpinya anak muda zaman sekarang. Jadi diskusi ini teman-teman, kami ingin menjembatani ya generasi zaman saya dan Pak Yance, jadi generasi zaman yesterday maksudnya. Dan generasi zaman now gitu. Now dan yes loh ya ini. Nah, jadi kami ingin menjembatani hal-hal tersebut. Nah, monggo Pak Yance, silahkan bisa menginspirasi teman-teman generasi zaman muda, karena Mercury ini juga didengarkan banyak anak-anak mudanya, apalagi Mercury juga membimbing banyak UKM-UKM. Nah, kalau kita sudah mempunyai visi, model apa gitu ya, yang harus kita lalui, yang setidak-tidaknya, ini kalau menurut persepsi zaman now ya Pak Yance, yang yojok suwe-suwe, nah kayak gitu Pak. Kalau teman-teman ini beruntung ya bisa mendapatkan intisarinya dari zaman generasi ini, yesterday ini. Monggo silakan Pak, dari model visionary itu kita start itu dimulai dari suatu mimpi, suatu visi, suatu harapan gitu kan. Nah, tentu aja harapan ini tidak masuk ke internal kita. Harapan pingin masyarakat Indonesia bisa terpenuhi kebutuhan air minum yang sehat, tersertifikasi dan bagus, dan berdampak kepada kesehatan yang bagus pula. Nah, visi dari Pak Yance seperti itu, dan beliau akan menerjemahkan dengan model-model dari leadership yang visionary itu seperti apa. Monggo Pak. Biasanya memang visi itu kan bisa kita arahkan untuk menjawab problema masyarakat ya. Dalam arti banyak sekali orang yang menderita atau merasa kesulitan di dalam satu hal, dan itulah fungsi daripada bisnis, fungsi daripada kita sebagai orang bisnis yang melayani mereka untuk bisa memberikan pemecahan masalahnya gitu ya. Dari situ yang saya katakan, saya melihat banyak sekali kalau ini produk ini murah dan kualitasnya bagus, murahnya sudah dapat, sekarang tinggal meningkatkan kualitasnya, tentu saja banyak orang yang akan terbantu. Dan kalau makin banyak orang terbantu, pasti mereka mau beli produk saya dong. Ya. Cuma itu kan berhenti di visinya, kemudian kita masih ngerjakan PR kita, menganalisanya bagaimana bisa murahnya, apakah kalau saya tingkatkan prosesnya, mendapatkan kualitas yang bagus, apakah tetap murah, apakah masih lebih mahal lagi, karena skala usahanya terlalu kecil, misalkan begitu ya. Jadi itu banyak studi yang di balik layar. Dan itu makan tempo memang. Waktu saya tahun 2001 mulai, tahun 2002 waktu bulan 5 itu kita buka, itu sudah terlambat 3 bulan, bangunannya sudah selesai, tapi riset kita belum selesai. Tapi kemudian juga diuji cobakan kan, dipraktekkan dengan skala kecil, ya satu outlet dulu. Kemudian karena saya ngarahnya kepada bisnis franchise, saya katakan ini saya tidak punya modal yang besar juga, harus dikerjakan bersama-sama juga air ini untuk kepentingan banyak orang ya. Seperti misalkan
bagaimana ngerjakan air bakunya dan segala. Dulu saya tidak kepikir itu karena saya pikirkan air minum rasanya bukan seperti itu sifatnya. Dan memang betul terakhir visi saya itu pemikiran saya itu ternyata betul bahwa memang harus berbagi di dalam air minum ini ya. Nah dari setelah kita menganalisa mendapatkan satu prototipe model, kita uji cobakan di pasar, baru kemudian kita skalakan, scale up menjadi yang lebih besar. Menurut Pak Yance idealnya berapa lama Pak waktunya? Antara kita punya visi, terus kita uji coba, analisa, habis itu kita trial and error ya kan, supaya bisa mendapatkan feedback. Bapak punya kategori kapan nih? Karena kalau kita trial and error terus, kita ngeper nih Pak, gak sempurna-sempurna, gak jalan-jalan gitu. Kalau memang mau masuk industri franchise, oleh pemerintah ditentukan sih peraturannya adalah 5 tahun, Bu. 5 tahun. 5 tahun. Itu tapi boleh prototipe franchise boleh ya, beberapa atau satu gitu boleh. Artinya franchisee kamu itu atau penerima waralaba kamu itu happy, kan pasti profitnya dia lebih kurang daripada franchisor atau pemberi waralaba ya, karena dia harus membayarkan sesuatu juga bagi hasil kepada franchisor. Ada minimal outlet nggak Pak selama 5 tahun untuk franchise? 5 tahun untuk franchise sudah ada sih. Sudah ada ya. Cuma waktu saya memulai usaha ini, saya diberitahukan oleh guru saya, coach saya, Pak Yanja 27 outlet baru break even. Nah itu kan salah satu bagian daripada studi ongkos ya. Studi ongkos bagaimana kita bisa mencapai target-target itu. Karena ini sebagai satu bisnis sendiri franchise. Gerai punya feasibility study, pada waktu kita franchise punya feasibility study. Tapi dari studi orang bisnis itu tidak boleh gambling ya. Betul. Tidak boleh hanya ambil sini tapi tidak ada dasarnya kan gitu. Karena yang kita lakukan sebagai orang bisnis adalah mengkalkulasi risiko. Artinya kalau sampai kita itu gagal, ya kita bisa move on masih. Tidak sampai fatal. Itu paling penting kalkulasinya ya. Karena kita kan hidup berlanjut terus toh. Ya ide boleh berganti, tapi kita harus move on. Itu orang bisnis seperti itu. Jangan lalu semua all out diberikan, lalu kita kalau gagal lalu sudah putus asa, secara mental, secara modal, habis-habisan begitu. Ini yang dimaksud dengan kalau kita mau berbisnis itu siap-siap rugi. Karena bisnis cuma 2, kalau nggak untung ya rugi. Betul. Jadi bagaimana meminimkan resiko ya Pak Yance ya. Nah meminimkan resiko ini dengan menghitung gitu kan. Meminimkan resiko berarti menghitung kerugian. Karena meminimkan resiko kita menghitung kerugian. Ruginya mungkin bisa besar loh Bu. Tapi dengan kerugian itu sudah saya kalkulasikan saya masih bisa lanjut. Jadi sudah ada plafonnya ya kan. Nah ini kadang berbalik Pak dengan generasi zaman now. Kalau zaman yes ini yang penting menguasai market dulu Pak. Tapi kalau yang zaman now yang penting cuan dulu Pak. Nah ini kadang bertentangan gitu kan ya. Sehingga akhirnya menyebabkan generasi zaman now itu cepat bosen. Karena dianggapnya lama. Ini kok lama ya. Ini sudah nggak ngecuan ya. Kalau sudah nggak untung ya sudahlah. Aku akan cari bisnis yang lain lagi. Nah, cepat bosen, cepat puas. Nah, menurut Pak Yance trik-trik apa supaya generasi zaman now ini tidak dihadapkan pada masalah-masalah seperti itu? Karena kan sebenarnya bisnis itu circle terus Pak. Karena yang generasi sekarang ini kan pastinya nanti akan jadi leader yang baik juga gitu ya. Belajar kalau sudah dari awal dia memulai bisnis gampang bosen, gampang itu kan. Apakah itu ada punya karakter leader atau seperti apa? Tipsnya? Mungkin saya bisa ingatkan bahwa kita hidup itu melalui musim ya. Kita di Indonesia mungkin 2 musim, musim kemarau, musim penghujan. Sekarang musim nggak tahu. Musim panen dan musim paceklik Pak kalau di Indonesia Pak. Musim kemarau tiba hujan gitu ya. Muncul karena kita mulai orang tertarik melihat kita, tapi kemudian kita produk kita bagus, kemudian muncul kompetisi ya. Kemudian suasana ekonomi juga ternyata ada COVID atau segala macam. Itu kan berbagai macam musim. Kita tahu bahwa usaha yang bisa langgeng adalah yang bisa melewati berbagai musim itu. Jadi stamina-nya juga mesti jaga. Jadi jangan berpikir terlalu pendek. Harus teruji dulu lah. Teruji dulu, harus melewati waktu. Dikatakan bahwa startup itu kalau waktu saya belajar ya, 80% di Indonesia statistiknya itu gagal pada tahun pertama. Tapi kemudian teruji lagi pada 5 tahun pertama, katanya 80% dari 20% itu juga gagal. Jadi hanya ada 4 di antara 100 usaha yang bisa melewati 5 tahun uji cobanya itu. Nah itu sebenarnya melalui siklus
musim itu, berbagai macam. Oh, setelah dia berkembang, oh ternyata saingannya tambah gede, ada yang modal besar, ada bisa nggak dia menghadapi produk ini, bisa menghadapi dan dia sendiri bisa menghadapi perubahan musim ini. Kalau dia bisa melewati itu, berarti 5 tahun kalau yang orang katakan ya, berarti 4 di antara 100 itu bisa lewat, dia akan menjadi perusahaan yang bisa langgeng dan maju. Mbak Yanti, 5 tahun Mbak Yanti. Nah, kalau generasi sekarang itu kan serba instan ya. Kita malah yang sekarang adalah terlahir sudah banyak kemudahan gitu ya, banyak yang instan-instan. Sehingga kalau nunggu 5 tahun itu PR kadang Mbak Yanti. Itu seperti apa? Saya bisa menjembatani Mbak Yanti ya. Mohon maaf nih, mumpung idenya udah dari kepala nih. Langsung saya cut, mohon maaf nih. Anak muda zaman sekarang nih, generasi nol itu mudah untuk berkolaborasi. Nah, jadi teman-teman menganggap kalau kelamaan gua kolaborasi aja deh. Gitu. Jadi supaya bisa mempercepat. Nah, dalam kata kolaborasi otomatis ada 2. Resiko kehilangan atau resiko mendapatkan, kan berkolaborasi. Nah, kalau kolaborasinya dengan yang kuat ya dicaplok toh Pak. Tapi kalau kolaborasinya dia dengan yang kecil ya, yang kecil yang gantian dicaplok karena kolaborasi. Kolaborasi ini kan ada konsensus, ada konsensusnya dan ada konsekuensinya. Nah, ini menurut kacamata Pak Yance, sebagaimana yang sudah 21 tahun ini Bapak termasuk kan single player nih. Bapak apa butuh gitu ya. Kalau anak muda sekarang tuh solusinya kan seperti itu Pak ya. Collab aja deh. Kamu punya kafe, aku yang punya makanan, kita collab. Habis itu kafenya mati, makanannya mati karena makanannya nggak enak. Kafenya jadi ikut mati Pak. Tapi kalau kafenya rame karena makanannya juga rame, jadilah Pak gitu kan. Nah, ada juga yang sudahlah, yang bisnis makanannya yang bagus, caplok aja deh, ambil aja deh kayaknya. Nah, at least seperti itu. Nah, menurut kacamata Pak Yance ya, kolaborasi itu yang tepat pada saat seperti apa sebagai seorang leader akan melihat pada saat seperti apa kita membutuhkan suatu kolaborasi. Kolaborasi itu kan format ya, satu format kerjasama. Kerjasama itu pun juga masih diatur. Kalau enggak kan seperti tadi mencaplok dan segala macam itu semua masuk dalam faktor risiko kan. Oh, saya bisa diambil atau saya bisa mengambil, itu potensi dan risikonya. Kita sebetulnya di franchise itu masuk dalam kolaborasi secara jelas, tapi yang struktur dalam satu format yang sudah teruji. Nah, kita memutuskan itu sebagai satu kerjasama usaha. Kita sekarang menangani 260 partner loh Bu. Ya, 260 partner itu kan pekerjaan utama saya yang mengelola partner sebetulnya. Bukan pada 260 partner teman-teman. Bagaimana bisa mereka itu happy, bagaimana bisa successful bareng-bareng. Lah mengelola ini juga membutuhkan satu mentalitas dan kembali lagi mulai dari visi. Visinya kita mau kerjasama ngapain, ya kan? Apakah kita mau caplok-mencaplok atau kita mau gede bareng? Dan apakah kalau sudah gede bareng, apakah saya sendiri yang besar, yang lain tidak bisa besar, misalkan gitu. Nah, ini merupakan satu yang mesti kita pikirkan. Nah, waktu saya memulai ini, pertanyaan itu juga yang paling sulit Bu. Dikatakan, Pak Yance kenapa mau franchise? Mau ambil untung cepat, ya kan? Atau mau mengecilkan risiko, ya kan? Dengan supaya penyebaran cepat, nanti setelah itu saya kuasai sendiri, ya kan? Jadi visi-visi itu yang menjadikan saya bertanya-tanya terus jawab pertanyaan itu. Mengapa kok mau franchise? Saya ngeri saya waktu itu, karena kita katakan banyak yang bisnis yang retail rumah makan dan segala macam tidak mau franchise karena apa, bisa dicuri rahasianya, ya kan, kemudian bisa dicelakai juga, modalnya dia lebih besar, ide saya diambil, gitu ya. Nah, itu kan merupakan satu risiko-risiko yang kita pikirkan juga dari sisi dan bisnis. itu semua secara legal sudah dipikirkan ya Pak, artinya sudah ada border yang Bapak sudah tahu ini bakal resiko seperti ini, law-nya seperti apa? Legal pasti, karena tapi buat saya legal itu adalah untuk pola pencegahan dan pola komunikasi. Tapi yang kita pikirkan dan teman-teman mungkin di dalam dunia bisnis secara umum mengatakan bahwa legalitas di Indonesia ini kurang efisien. Nah, itu dia. Banyak. Nah, itu yang menakutkan. Nah, itu dia. Dan ketidakpastian ya. Saya bekerja sama dengan satu orang, ada permasalahan 1 lawan 1 kan. Kalau franchise satu dengan 260 orang Bu. 260 orang kalau 10%-nya 26 orang, 1 lawan 26. Nah, itu mengerikan. Itu mengerikan. Dari itu kita mesti punya satu visi pandangan bahwa kamu mau apa dengan kerjasama kolaborasi ini, ya kan?
Yang lalu kemudian kayak waktu itu dapat satu visi itu, saya mau berbagi. Berbagi apa? Berbagi sukses. Nah itu sudah yang menjadi satu yang kita dapatkan. Oke, lalu berbagi sukses caranya gimana? Nah ini kembali waktu kita masuk bisnis franchise ya. Berbagi sukses, bagaimana franchise itu bisa happy. Itu semua turunannya banyak. Dari perjanjiannya, dari sistem prosedur rekrutmen franchise-nya. Kita pastikan bahwa semuanya itu inline dengan franchise-nya pasti happy. Dan yang satu yang paling sulit dilakukan itu adalah tidak boleh yang namanya over promise. Iya kan? Kalau kita ngomong-ngomong pasti untung, tidak boleh. Ya, sehingga kita punya satu daya tahan terhadap satu permasalahan yang kita hadapi. Namanya future kan kita nggak tahu. Siapa yang bisa memprediksi COVID waktu itu? Nggak tahu sama sekali ya. Ya, karena kan sebenarnya bisnis itu kan adalah share resiko ya, Mbak Yanti ya. Nah, di dalam share resiko ini, baik yang kalau di dunia franchise ada franchise dan franchisornya, franchisee dan franchisornya. Kalau di dunia yang non franchise itu kan ada yang namanya supplier, ya kan, reseller. Nah, ini tetap diatur dalam hal koridor yang tetap yang seperti tadi Pak Yance sampaikan, share resikonya seperti apa. Nah kalau ternyata seperti saya nih, saya spesialisnya maunya yang organik, yang herbal, tapi yang tropikal. Kenapa? Karena buah-buah tropikal ini kan gak ada GMO-nya. Nah sehingga lebih mempunyai nilai jual. Sekarang musimnya nanas loh ya. Nanas kan gak sepanjang tahun gitu. Terus ini sekarang musimnya mango. Mango juga gak sepanjang tahun. Tapi kalau kita buahnya kayak apel, jeruk, ya otomatis ya semua juga sudah melakukan hal yang sama. Nah itu tadi ya kita share resiko kalau memang maunya buah apa ini nanas ya permintaannya banyak ya pinter-pinternya kita ya Pak ya. Nah bagaimana seperti itu. Nah itu saya sih sebenarnya menunggu nih mana nih ya pendengarnya. Ini mau nanya nih. Ada pertanyaan dari Pak Yosef. Menunggu tantangan nih. Ada pertanyaan dari Pak Yosef. Biru hadir dari pemikiran dan waktu yang tepat. Apa yang bisa di-sharekan oleh Pak Yance pada para pelaku UMKM khususnya para pemula dan terutama bagi para UMKM makanan Pak, karena bisa hadir dan muncul di saat yang tepat. Ini kan timing, kita bicara tentang timing sebuah bisnis juga. Seperti apa Pak Yance? Itu kalau timing memang satu hal yang kita lihat trennya ya. Ada satu ketepatan juga sih ya dari sisi itu ya. Memang itu nggak bisa dipungkiri. Ada masa-masanya lah, ada masa-masanya. Tapi kan kita bisa menciptakan itu juga dan menganalisa itu juga ya apa trennya sekarang. Dan justru kalau kita sebagai leaders yang tadi katakan kita itu mempunyai visi, itu kan berarti kita kan memprediksi future itu sekarang. Ya jadi kita persiapkan future itu sekarang. Menciptakan tren. Iya. Mempelajari tren untuk melihat yang lebih jauh lagi di situ kan gitu. Mempelajari dan menciptakan ya Pak ya. Dan utamanya kita bisa melihat dari sisi bagaimana kita defense, kita bisnis sampai ke depannya itu bisa tetap berlangsung. Itu yang seringkali dilupakan sehingga usianya bisa panjang. Bisa mix kok. Kita misalkan punya produk-produk yang inovatif gitu, tapi kita punya produk-produk basic yang bisa dipakai makanan sehari-hari gitu ya, yang bisa memberikan satu kestabilan di dalam bisnis kita. Itu kan mesti kita pikirkan. Kombinasi daripada produknya sehingga kita bisa maju, tapi kita juga punya setback. Kalau misalkan terjadi apa-apa ini pada aman kita. Seperti yang dikatakan Pak Yance tadi ya, melayani pasar itu yang utama. Jadi kebutuhan pasar ini apa ini ya, untuk para pemula harus menganalisis itu dulu ya Pak ya. Tadi yang nanya siapa Pak Yosef. Pak Yosef saya memberikan ini aja kontribusi jawaban aja karena Bapak di bidang makanan gitu kan. Nah tren ke depan Pak Yosef untuk makanan kita sekarang makanan itu identitas dengan penyakit. Nah, artinya apa yang kita makan itu bisa menimbulkan dampak kemudian penyakit kita. Nah, ini mungkin Pak Yosef bisa mengilhami ya, mendapatkan istilahnya mendapatkan insight dari acara ini. Bagaimana ke depannya bisnis makanan kita UKM itu makanan yang sehat, mengurangin misalnya kecenderungan penyakit gula sekarang dimulai dari anak umur 14 tahun, Bapak.
Ya. Dulu itu data kita loh ya, data dari kementerian, bukan data dari Bu Catur dan Pak Yanca, Pak Yanti, ya kan. Dulu orang penyakit gula itu sudah tua gitu, umur 50. Ya. Sekarang makin muda. Nah, ini tantangan buat Pak Joseph nih. Bagaimana yang tadinya orang tuh suka yang manis, kalau membuat produk, next Bapak katakan gitu kan, manisnya berapa persen. Nah, nanti umur usia sekian sampai sekian, disuggest manisnya sekian persen. Nah, hanya menampilkan kata itu saja, itu sudah merupakan tren, Pak. Ini kebetulan saya penasaran banget ya, Mbak Yanti, dengan produk Teisi. Produknya Jepang Teisi itu. Teisi itu, produk teh itu ya. Kenapa produk teh itu 40.000 harganya saya beli. Saking saya penasarannya, saya ikut antri. Nah, ini saya rasa-rasa nih ya, nggak apa-apa lah didengerin sama produsennya, biar Mercury lebih ngetop gitu. Ternyata yang membuat orang antri di situ, orang yang merasa semuanya butuh kesehatan. Jadi sok sehat semua kepingin beli di situ. Kenapa? Karena di situ dituliskan, Pak. Ya, kalau yang low sugar harganya sekian. Low sugar, less sugar, sugar yang disuggestkan sekian sampai sekian. Itu aja Pak Joseph inovasinya. Tapi dia sudah mengembangkan ketertarikan market. Nah, inspiring ya Pak Joseph, ya makasih, itu sekedar inspiring aja. Karena mengedukasi market itu adalah tanggung jawab dari produsen. Mengedukasi pasar itu adalah tanggung jawab kita. Kenapa? Karena kita yang menciptakan tren. Nah, siapa yang menciptakan tren? Dia harus mengedukasi. Nah, siapa yang mengedukasi, dia juga harus yang menginovasi. Nah, gitu. Karena kan memang kebutuhan healthy lifestyle itu sekarang sedang naik daun. Jadi itu mungkin bisa diterapkan juga gitu ya. Minumnya biru dengan penyulingan yang luar biasa. Kemudian makanannya mungkin bisa makanan yang berhubungan dengan herbal dan lain sebagainya, yang natural-natural. Itu sekarang sedang naik daun dan itu bisa jadi peluang lah ya. Karena kedepannya pasti akan mengarah ke sana juga gitu. Kenapa? Karena ini saya pernah berbicara ya dengan salah satu pakar herbal yang dia sudah sempat 6 tahun di Cina untuk mempelajarin herbal. Nah, jadi kesimpulannya apa ya? Kesehatan itu berawal dari perut. Apa yang kita makan. Betul. Ya. Nah, otomatis kan kalau dari perut apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Terus dia melihat next ke depannya dia akan melihat bom waktu penyakit-penyakit yang banyak diakibatkan karena konsumsi antibiotik yang overdosis. Dikit-dikit kita antibiotik. Dulunya antibiotik itu kalau nggak bener-bener gitu kan. Nah sekarang karena kondisi ekonomi dan segala macam orang mau instan, udah antibiotik itu dijual bebas. Akhirnya konsumsi obat yang berkelebihan itu next ke depannya jadi bom waktu. Karena banyak racun di dalam tubuh kita. Nah teman tersebut menciptakan teh detox untuk mendetox. Nah ini gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi si teman ini memprediksi ke depannya. Dia sudah mempunyai data bakal terjadi bom waktu penyakit yang kira-kira itu tidak didominasi pada usia tertentu, less semua usia. Nah, menginspirasinya seperti itu Pak Joseph. Semoga menginspirasi Pak Joseph. Ini ada dari Pak Yahya, bagaimana menjadikan seseorang menjadi leader yang berkarakter dan bijak kalau jabatan leadernya diperoleh berdasarkan estafet dari generasi sebelumnya. Nah, cocok nih. Ini juga hampir sama dengan Bu Niken sih sebenarnya. Karakter leader yang harus dimiliki itu apa saja? Karena kan kalau dari generasi sebelumnya kadang itu hanya instan ya dalam tanda kutip. Apakah tahan mental itu juga yang utama? Nah, Pak Yance ini sudah mempersiapkan kaderisasi ya Pak ya, regenerasinya. Iya di tim manajemen. Pas kalau begitu Pak. Ya seperti apa? Karena ini langsung kan? Saya believer dari bahwa setiap generasi itu mempunyai satu peluangnya sendiri ya. Kalau kita katakan dengan Stephen Covey itu kan kita itu bisa punya pertinggal ya, kita bisa memberikan satu kebaikan yang kepada generasi-generasi berikutnya. Saya kira tiap generasi punya itu dan setiap kita punya itu sebetulnya. Bagaimana kita bisa unggul di satu hal dan mempunyai satu good name di situ ya, satu kontribusi yang berguna buat yang lain-lainnya. Contoh kasus misalkan McDonald ya, McD dia mempunyai satu restoran yang ramai sekali ya, tapi itu legacy yang dia punya. Tapi yang kemudian menjadi memfranchise-kan McDonald bukanlah McD.
Rick Rock ya. Dia punya legasinya sendiri juga. Ya kemudian Rick Rock juga tidak menguasai tentang finansial. Kemudian Harry Tanner yang terakhirnya ya Harry ya yang dia go-public-kan McDonald, dia punya legasinya sendiri. Tapi yang menjalankan McDonald ke seluruh dunia itu Turner sendiri. Betul. Ya, itu masing-masing punya legasinya sendiri. Jadi kalau kita katakan generasi ke generasi, saya lebih cenderungnya kepada bukan hanya sekedar keluarga ya, tapi kesempatan. Dan saya katakan satu bisnis itu adalah satu entitas, satu organisme. Dia punya hak hidupnya sendiri. Saya selalu katakan siapa yang paling fit untuk membesarkan bisnis ini, untuk mencapai semua capacity kemampuannya dia, ya dia yang akan meneruskan begitu kan. Saya kira itu ya. Jadi jangan membatasi pada keluarga saja, pada entitas yang lain juga. Ini yang dari Bu Uni kan karakter leader seperti apa? Apakah tahan mental itu yang utama yang harus dimiliki oleh seorang leader? Tadi kan dikatakan leader bisa born to be, tapi sebetulnya kita lebih utama pada yang manage atau kita sebutkan sebagai satu business leader gitu ya, yang kita memang shape, kita bentuk. Itu ada model-model sih yang kita mesti ikutin ya. Kalau kita mengandalkan bahwa karakter saya adalah seorang yang kalem, saya seorang yang analytical, saya seorang yang pemimpi, ya, saya seorang yang pendorong gitu ya, yang selalu punya energi untuk menggerakkan, menjalankan. Kalau selalu punya apa selalu saya jalankan gitu. Itu kan pribadi ya. Saya born to be like that gitu. Tapi sebagai orang bisnis kita tahu bahwa bisnis memerlukan semuanya itu. Semuanya itu kita perlukan. Jadi kita harus belajar dan kita harus, kalau kita tidak bisa menguasai, kita harus membentuk tim yang menjalankan fungsi-fungsi itu. Jadi saya katakan kita jadi memimpi dulu, kita jadi punya visi dulu. Tapi kemudian perlu menganalisa. Nah kalau kita tidak pintar menganalisanya, ya kita kolaborasi dengan teman kita atau kita bentuk tim untuk menganalisanya itu dan memberikan feedback ke kita. Kita datang ke konsultan dan sebagainya untuk tanyakan ini, perlu evaluasi dong. Ya sehingga saya dapat punya keyakinan mimpi saya ini bisa nggak baik nggak gitu ya. Betul nggak sih mimpi saya itu. Tapi kemudian juga kalau terlalu banyak menganalisa lupa untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan ini membutuhkan seorang karakter yang mempunyai kemampuan untuk memutuskan dan berani menanggung risiko. Calculated risk tadi itu. Dia bisa mengkalkulasi risiko kepada jalankan ini deh, tapi saya kasih tempo waktu sekian lama untuk saya buktikan apakah saya salah atau benar. Tapi perlu mengambil risiko, mengambil keputusan. Ya, setelah itu perlu kita juga orang yang punya karakter untuk mengeksekusi. Nah, menjalankan itu kadang-kadang orang bilang, bosen tiap hari kayak gini-gini terus saja. Tapi ya kita perlu mupuk, perlu menyiangi, mencabut rumput-rumputnya, perlu memasarkan, menjalankan apa yang sudah direncanakan itu. Itu punya karakter untuk eksekusi, menjalankan seharian daripada bisnis. Nah, kalau misalkan itu misal ada problem, kembali lagi, mimpi lagi, maju lagi. Itu tadi. Siklusnya seperti itu yang seringkali orang lupa bahwa itu adalah leaders di dalam bisnis harus lengkap semua personalitinya. Tidak bisanya saya hanya pemimpin saja, tidak akan jalan. Harus dilengkapi dengan kalau bukan oleh kita ya oleh tim tambahan atau partner misalkan begitu. Itu yang harus dimiliki ya. Jadi visioner ini adalah learning juga, Mbak Yanti, seperti yang disampaikan sama Pak Yance. Habis itu setelah eksekusi gimana ya? Dia akan mempunyai visi lagi. Artinya apa? Visi itu tercipta karena proses learning. Nah, di eksekusi inilah yang paling penting untuk mengetahui feedback dari visi yang dia sampaikan, yang dikerjakan secara teamwork tadi. Nah, feedbacknya ini akan menjadi inovasi. Kalau leader itu visinya itu nanti dikembangkan dalam bentuk inovasi. Nah, itu teman-teman. Jadi siklusnya selalu seperti itu. Jadi tidak cukup kita hanya bervisi saja, tapi visi juga harus ada feedback yang mengatur. Nah, kalau di perusahaan ya UUD ya Pak ya. Ujung-ujungnya duit atau UDS saja. Ujung-ujungnya duit saja. Sama ya ujung-ujungnya gitu ya. Ujung-ujungnya. Jadi gimana caranya suatu proyek itu omsetnya berbanding misalnya. Investasi yang dikeluarkan, ya aset yang dipakai, ya kan. Nah, ujung-ujungnya nih gimana nih bisa dipertanggungjawabkan. Nah,
kembali ke laptop, kalau kita berbisnis kita selalu berbicara masalah itu tadi Pak ya, resiko. Yang disebut ukuran dari bisnis itu kan memang uang. Ya. Uang itu tapi semua effort kita itu untuk menghitung itu, tapi bukannya itu yang utama ya, tapi ya memang itu gitu ya. Ukurannya. Karena bisnis kita pun diukur dari situ ya Pak ya. Semua kan diperhitungkan, perhitungannya dipakai uang itu. Ya. Tapi semua effort yang dikeluarkan itu untuk bisa dihitung ini berhasil atau tidak sih. Ya. Saya berikan satu hint juga. Lupa, tapi saya bukan seorang pemimpi. Saya tidak punya visi. Ya. Kalau memang tidak punya visi atau memang tidak punya alternatif lain, kadang-kadang yang namanya visi orang juga bisa kita ambil kan gitu. Ya kan? Ya dia punya visi, tapi saya bisa melakukannya analisa dengan lebih baik. Oh dia sudah benar visinya, tapi dia tidak bisa mengeksekusi dengan baik. Saya bagian mengeksekusinya, itu bisa juga. Jadi yang paling penting dalam bisnis itu semua komponen ini, visi, analisa, memutuskan dan berorganisasi, kemudian juga mengeksekusi atau menjalankan keseharian daripada bisnis itu harus dijalani semuanya dalam satu siklus bisnis dan dimiliki oleh leaders. Itu yang harus ya, sahabat, dan kita ke jeda iklan terlebih dahulu karena 1 jam tidak terasa. Jadi terasa ya. Karena berbicaranya seru, banyak ilmu. Jadi terus stay tune di 96 FM Mercury di Talkshow Rumah Manajemen ya. 96 FM Mercury, sahabat, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat Mercury yang sudah bergabung. Ini adalah pertanyaan terakhir dari Mbak Mita. Boleh kita jawab ya sebelum nanti ke closing statement. Terima kasih untuk Mbak Mita sudah bergabung. Perempuan selama ini dianggap kurang cakap saat ditunjuk sebagai seorang leader karena perempuan selalu dianggap mementingkan emosi dibandingkan logika. Apa tipsnya untuk mematahkan stereotip gender tersebut? Ya. Nih kayaknya menohok saya. Mana nih Pak? Menohok saya. Ini perempuannya di sini. Seperti apa ini? Ya, mungkin sebelum Pak Yance menjawab, saya memberikan inspirasi lagi sama Mbak Mita. Mbak Mita, kalau perempuan menjadi seorang leader itu kelebihannya banyak. Dia akan memiliki sixth sense, ya. Intuisinya dia tuh biasanya lebih berkembang. Asal emosinya jangan ditonjolkan terlalu besar. Intuisi beda dengan emosi. Jadi kalau kita bilang tuh feeling gitu ya. Feeling itu beda dengan emosi. Kalau emosi itu dipengaruhi like and dislike. Tapi kalau intuisi kita bisa melihat gitu kan, kira-kira ini bakal kejadiannya seperti apa ya kalau aku menyuruh si A, si B, si C. Padahal project ini membutuhkan karakter seperti ini. Kenapa kok aku milih si A kan gitu kan? Itu intuisinya dia akan jalan. Sehingga seorang wanita kalau menjadi leader, dia akan lebih prepare. Nah, itu kelebihannya. Jadi gunakan itu Mbak Mita ya. Bagaimana cara mengolah intuisi? Nah, Anda sering dihadapkan pada permasalahan jatuh bangun suatu bisnis. Intuisi kita akan terlatih. Nah, pada saat intuisi kita terlatih, nah kita menggunakan pakem di dalam diri kita. Nah, pakem itu yang akan mengguidance. Contoh, kalau pekerjaan ini terlalu berat, saya membutuhkan seorang sales yang seperti ini. Ya, tipe sales yang saya butuhkan adalah yang seperti ini. Jadi kalau misalnya anak buah Anda bukan tipe sales seperti itu, ya jangan kasih target yang seperti itu. Jadinya gegeran, pakai emosi. Nah itu aja sih. Nanti trik-triknya selanjutnya terus pancang di rumah. Iya betul. Seperti apa nih Pak Yanja? Nah, ini kalau saya dari Pak Yanja, monggo dari versi cowok. Iya betul. Versi cowok ya. Saya kira gini, untuk memulai segala sesuatu itu kita pasti mulai dari emosi dulu. Tadi kan kata visi, saya ingin, saya kepengen, saya pikir seperti itu benar, padahal tidak ada buktinya kan gitu ya. Tapi selanjutnya baru dijustifikasinya dengan logika yang mungkin dari emosi diturunkan menjadi satu exercise untuk menghitung, menganalisa dan sebagainya. Jadi ingat, itu permulaan dari segala sesuatu adalah emosi, dan kita menyangkut pada human beings, people, itu adalah tentang emosi. Justru kalau kita sudah sentuh emosinya, wah bisa bergerak kemana-mana tuh, kan? Melakukan apapun gitu. Asal kita sudah tahu reasonnya,
yang lainnya bisa dikerjakan oleh siapapun. Saya kira itu. Jadi jangan berkecil hati bahwa justru emosi itulah yang menggerakkan dunia. Emosi menggerakkan dunia. Dalam tanda kutip emosi yang positif bukan yang mengelola emosi like and dislike. Tadi yang kalau saya terjemahkan itu bahasa taktiknya. Tapi kalau yang diterjemahkan sama Pak Yance itu melengkapi supaya nanti pendengar nggak bilang katanya Bu Catur nggak boleh pakai ini emosi, kok Pak Yance bilang emosi gitu kan. Jadi teman-teman ya pendengar 96, FM Radio Mercury bisa membedakan konotasinya. Kalau di prakteknya itu seperti itu. Nah, tapi di jajaran untuk grand design-nya seperti yang dikatakan sama Pak Yance, empati emosinya yang akan ditampilkan karena memang emosi itu energi. Emosi itu energi dan kalau Bu Bita pingin maju, energinya harus gede. Nah, disitulah Ibu harus jaga. Itu ya pertanyaan terakhir di rumah manajemen. Nah, ini closing statement karena sudah pukul 2 lewat Pak Yance dan Bu Catur. Closing statement berkaitan dengan tema kita hari ini, leaders with character di rumah manajemen. Seperti apa closing statementnya Pak Yance? Ya, kita kalau bicara tentang bisnis, leaders dengan karakter, ya kita harus jadi orang yang serba bisa memang ya, all rounder. Kita harus berubah-ubah. Kita tahu bahwa kelengkapan daripada karakter itu dibutuhkan di dalam satu bisnis. Apakah kita seorang pemimpi, apakah kita seorang yang penganalisa, apakah kita seorang decision maker, dan apakah kita yang akan menjalankan, mengeksekusi daripada program-program yang kita rencanakan. Mungkin bukan kita semua, kita bisa bangun tim untuk melengkapi diri kita yang tidak lengkap. Kita bisa berpartner, berkolaborasi dengan partner ya, sehingga bisa melengkapi apa yang kita kekurangan. Tapi kita tahu, punya wawasan bahwa seorang bisnis atau seorang yang mendorong satu kemajuan bisnis adalah all rounder. Semuanya harus lengkap. Bu Catur. Ya, terima kasih kalau saya. Karena all around. Ya, sudah banyak dijelaskan sama Pak Yance. Jadi statement closingnya adalah pancang terus 96 FM dengan AMA dalam rumah manajemen. Karena edukasi yang luar biasa ya, ilmu-ilmu yang luar biasa dari para pelakunya ya. Karena kita sharing and inspiring sahabat, untuk sahabat-sahabat Mercury yang tentunya ini sangat dibutuhkan sahabat ya. Untuk generasi sekarang kita harus banyak belajar dari generasi yes, kata Bu Catur ya. Generasi yes. Karena memang yes beneran ya sahabat, segala input-input yang diberikan. Terima kasih Pak Yance Wongso, CEO dan juga founder PT Biru Semesta Abadi, Pembina AMA Surabaya, dan juga Bu Catur Ernita Chani, owner PT Anugrah Efrata Jaya Abadi, pengurus AMA Surabaya, untuk segala inspiring story-nya, inspiring ilmu-ilmunya ini, karena ini yang mahal sahabat ya. Berapa SKS ya Pak ya? Iya. Banyak SKS ya Pak. Ini yang tidak didapatkan ya Bu ya. Nggak didapatkan di universitas ya. Nah, kita ketemu lagi di perjalanan rumah manajemen selanjutnya sahabat, karena hadir setiap hari Senin dari pukul 1 hingga 2 siang. 2 minggu sekali sahabat ya. Untuk sahabat-sahabat Mercury yang terlambat bisa juga stay tune di YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96. Saya Anta Lestari. Stay safe, stay healthy, be happy, dan sampai ketemu next di rumah manajemen sahabat. Bye.